ntar dia syuting lagi rekaman. Untuk single Single kedua. single kedua. Mas Erwin gimana? Maksudnya ini single ini menceritakan tentang apa sih kalau boleh tahu? Oh ini single yang pertama, single kedua sebenarnya, cuma yang Single pertama kedua. tuh kan ketahuan ya. Ini single kedua yang kemarin. Oh, jadi kalau yang ini menceritakan tentang, jujur nggak sih, menceritakan tentang Anisa Bahar. Ya, karena yang single ini tuh kan menceritakan tentang hidup matiku, urip matiku kan. Judulnya Urip Matiku. Judulnya tuh urip matiku. Nah, jadi menceritakan tentang eh, dia tuh bintang aku, dia tuh sebagai rumah aku, tempat untuk aku pulang. Terus dia tuh juga hidup mati aku, gitu. Kenapa itu isi lagu itu siapa yang menciptakan sih? Aku sendiri yang bikin. Dia sendiri yang ciptain. Kenapa bisa terinspirasi dengan lagu seperti itu untuk Kenapa? seorang Anissa Bahar? Gimana ya? Karena memang kan dia bintang, dari liriknya aja udah jelas, dia bintang aku, dia rumah aku, dia hidup mati aku. Jadi jadi apapun ini tergantung dari dianya. Kalau dia lagi baik aku hidup, kalau dia lagi ngambek aku mati gitu. Jadi hidup mati aku tergantung sama dia gitu. So sweet. So sweet. Nah, Kak Anissa Bahar gimana perasaannya diciptakan lagu sama seorang Edwin Bahar ini? Awalnya kaget, aku kaget gitu loh. Dia nyiptain lagu dan dia bilang lagu ini dia persembahkan buat aku gitu. Aku kaget lah, lagu apaan gitu kan, lagu apaan nih gitu. Terus setelah itu dia nyanyiin kan syairnya dalam banget sih, bagus banget lagunya gitu. Terus udah gitu suara dia juga kan bagus ya, cocok dengan lagu ini. Jadi aku pikir sesuatu yang spesial nih gitu dia ciptain, karena dia benar-benar menghayati lagu itu dan dia persembahkan buat aku. Syairnya tuh yang biasa aku ngomongin dialog sehari-hari gitu loh. Jadi ada potongan liriknya tuh, "Oh minta apa aku kasih, mau ini aku turutin," gitu-gitu. Bahasa sehari-hari gitu ya. Bahasa sehari-hari. Kan dia suka ngomong, kamu maunya apa sih, kayak gitu kan. Mau apa sih? Mau apa sih? Ngomong, aku turutin gitu. Kayak gitu. Tapi lagu ini diberikan untuk seorang Anissa Bahar atas dasar apa sih? Iya, benar, atas dasar apa? Atas dasar, jadi aku kan orangnya kan kurang ekspresif. Jadi kalau misal dikasih sesuatu ya biasa aja, datar. Jadi nggak bisa yang mengungkapkan ekspresi. Jadi sih aku berharap dengan lagu ini dia tahu apa yang aku rasain gitu, apa yang ada di dalam sini nih. Gitu lewat lagu ini. Emang apa perasaan yang kamu rasa apa ke seorang Anissa Bahar? Yang aku rasain ya itu nggak bisa, ntar dibilang nggak bisa hidup tanpa kamu, ntar kayak kemarin jokes yang kemarin itu juga. nggak pengen berlebihan sih, cuman yang aku rasain saat ini ya itu nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Tapi kalau boleh diklarifikasi nih, memang hubungan kalian sejauh apa sih mungkin? Sejauh apa ya? Susah diungkapkan sih ya, karena sebenarnya kalau deket kan kita deket udah dari tahun 2002 tuh sudah deket, tapi kita nggak ada komitmen karena kita cuma kerja bareng. Nah jadi mungkin aku nggak tahu ya, dari kedekatan itu, dari seringnya kita jalan bareng, dari kedekatan itu mungkin dia ada rasa sama aku, kan aku nggak tahu gitu. Aku nggak paham maksud dia seperti apa. Jadi ya aku mah let it flow aja, ngejalanin aja seperti biasa. Dan ketika satu saat kita berkomitmen, dia menyatakan kalau dia mau menjalani hubungan serius dengan aku kan kaget kan gitu, kaget. Terus seperti percaya nggak percaya, bener gak sih kayak gitu gitu loh. Berarti hanya sebatas teman. Kalau kemarin itu teman kerja, kalau sekarang teman hidup. Teman hidup. Sedap. Berarti sekarang sudah punya komitmen ya? Sekarang berpacaran berarti ya? Komitmen ya, sejak kita mulai komitmen ya udah upload, oke, kita upload gitu. Kita upload ya sejak komitmen itu baru kita berani upload kedekatan kita. Ada naikkan dikit. Tapi kan ini kalau nggak salah, maaf, usia berbeda Iya, jauh ya. bener Gimana sih, ada kan netizen juga pasti berpikirnya nih usia berbeda jauh gitu. Gimana menanggapi
cibiran netizen sih kalian? Oh, sebenarnya dari banyak pertanyaan netizen itu aku pengen jawab sih sebenarnya ya. Ya jawab di sini aja. Usia itu soal angka, yang penting rasa. Iya. Rasa apa nih? Apa nih? Nggak masalah ya? Nggak Kalau masalah. aku sih ngejalanin aja, dan kita nggak pernah juga ngomongin tentang usia kayak gitu. Ya udah berjalan aja. Toh usia itu apa sih? Maksudnya bukan berarti kita nggak sadar kita tua, bukan. Tapi kan yang namanya mati juga kan nggak tua nggak muda, semuanya. Kalau memang takdir Allah menentukan kita harus kembali kepadanya, walaupun itu uh, orang masih muda, anak-anak, itu kan udah jalan garis hidup ya. Dan aku pikir apa yang sedang kita jalani ini merupakan skenario yang Tuhan berikan juga kepada saya, kepada kita berdua. Aku nggak tahu nih maksud Tuhan apa untuk kita berdua. Barangkali di sini ada sisi positif yang bisa kita ambil kayak gitu loh. Dan menurut aku soal pernikahan antara beda usia bukan cuma kita, banyak banget orang di luar sana yang orang biasa pun banyak sekali yang melakukan nikah berbeda usia. Coba kalian searching cari pernikahan googling Beda deh usia. Banyak banget. pernikahan beda usia itu banyak banget gitu. Yang penting kita berdua bisa saling memahami, bisa saling menjalani ini dengan baik gitu, komitmennya dijaga dengan baik kayak gitu sih menurut aku. Dan hubungannya masih wajar aja ya antara wanita dan pria menjalin hubungan kan wajar ya. Iya. Toh juga aku udah matang juga, usia matang. Iya, dia juga udah kepala 3 kan, bukannya. Iya, mau 32 sekarang. Tahun Jadi ini. udah kepala 3 dan aku juga bukannya muda lagi. Aku juga udah terbilang udah dewasa dan udah tua lah gitu loh. Jadi kita tuh bukannya pacaran kayak anak-anak ABG labil gitu, enggak. Lebih ke arah yang positif sih. Tapi banyak juga yang bilang katanya kita kayak seumuran. Berarti itu ada dua opsi ya, antara kamu yang kelihatan Iya. muda atau aku yang kelihatan tua. Tapi perbedaan umurnya berapa sih? Kak? Mau 16 tahun. 16 7 ya 16. tahun. Oh, di artikel kan ada yang bilang 19 tahun. Enggak, Salah ya? Lebay itu lebay. 16 tahun. Tapi Mas Edwin, apa sih sosok dari Anissa Bahar yang kamu suka, mungkin sampai kamu tertarik untuk berpacaran dengan dia? Yang aku suka selain penampilannya yang masih kelihatan ABG, aku suka perhatiannya, kasih sayangnya dan semangatnya. Memang nggak pernah capek sih, nggak pernah capek. Apa aja produktif orangnya. Harus tetap kerja gitu. Tapi hubungan kalian mau dibawa kemana sih, Kak Anissa? Mungkin Setiap orang menjalani hubungan, setiap orang menjalani komitmen itu pasti ke arah yang lebih serius ya. Kita juga nggak mau main-main kayak gitu, tapi semuanya lagi kita kembalikan ke Tuhan. Kita berserah diri sama Tuhan. Kalau memang kan aku juga sudah pernah gagal gitu. Jadi aku tuh minta sama Tuhan, kalau emang jodohnya dari Tuhan ya tolong Tuhan persatukan, karena saya mau jodoh ini sampai akhir hayat, til jannah, sampai saya meninggal nanti mau ini menjadi jodoh yang terakhir buat saya. Nah, makanya saya kembalikan lagi ke Tuhan. Kalau memang Tuhan menakdirkan dia sosok pendamping saya, ya pasti kita akan berakhir nanti di pelaminan. Amin. kalau ditanya sebaliknya, Kak Anissa, apa yang disuka dari Mas Edwin sendiri? Dia seorang laki-laki yang gentleman. Aku lihat Edwin baik, dia sangat sayang sama ibunya. Ketika laki-laki sayang sama seorang ibu, dia pasti akan sayang dengan istrinya, dengan pendampingnya, dan sangat menghormati wanita. Terus pekerja keras, apa aja juga mau, dan aku tuh kliknya tuh kita bikin ini yuk, ayo. Yuk, kita bikin ini yuk, ayo. Jadi kita tuh sejalan, apa yang kita lakukan, aku pengen bikin begini, dia juga mau melakukan itu kayak gitu. Apapun yang kita jalani berdua itu ternyata membuahkan hasil yang sangat bagus, positif. Jadi ya udah, semakin dia nyaman, aku juga nyaman. Satu hobi, satu Ya. visi, satu misi, satu Caleg tujuan, kali ya. iya.
komentar anak-anak gimana? Mm-mm. Gimana? Kalau anak-anak aku komentarnya baik, dan mereka itu, anak-anak aku tuh sama Edwin itu apa ya, deket banget karena kan sebelum kita memang komitmen jadian itu memang anakku itu memang udah kenal deket kan sama Edwin gitu. Jadi ya baik-baik aja, mereka sangat setuju, baik-baik aja, karena memang bukan cuma anak-anak aku loh, keluarga aku juga semuanya sayang sama Edwin. Sudah dikenalkan semua ya? Udah keluarga aku semuanya sayang sama Edwin. Jadi jangan salah ya pemirsa, kalau kita ribut nih misalnya salah, kita ada nggak satu versi pemikiran gitu ya, kita ribut, salah, apa ya kalau kayak gitu ya, Ini salah asumsi kayak gitu ya, miskomunikasi misalnya, itu pasti keluargaku tuh pasti, yang dimarahin tuh aku, bukannya dia. Jadi keluargaku sangat bela dia, sangat bela Edwin. Bisa sampai segitunya apa yang dilakukan sama Mas Edwin bisa sampai menaklukkan ke keluarganya? Oh, pertama kan menaklukkan mamanya dulu ya. Kan ada pantun bilang kalau suka janda ambil anaknya, timang-timang. Timang-timang kan. Nah itu tipsnya. Jadi ambil hati anaknya dulu. Gitu. Nah ini kan hubungan kalian sih sudah menjadi sorotan publik nih. Iya, Kalian boom menanggapinya banget. gimana sih? Risih nggak mungkin? Risihnya sih gini ya, risihnya mungkin kalau ada orang yang berkomentar negatif, ada orang yang berkomentar sok menjadi Tuhan, mereka lupa akan Menghakimi, dirinya, ya. suka menghakimi orang lain, menghakimi kita misalnya. Menurut aku apa yang kita jalanin ini tuh skenario Tuhan. Jadi kalian jangan pernah sok jadi Tuhan. Nanti takutnya karma ke diri kalian sendiri, ke anak kalian atau ke cucu kalian atau ke keluarga kalian yang kalian sayangi. Betul. Gitu. Jadi menurut aku kalian nggak suka, kalian skip. Kalian nggak suka, kalian nggak usah komentar yang jelek-jelek, karena aku sangat meyakini adanya karma baik dan karma buruk. Jadi menurut aku ini skenario Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami berdua. Saya juga tidak menginginkan hal ini. Begitu juga mungkin Edwin tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi kan siapa yang tahu? Tuhan menggariskan kita bertemu. Tuhan menggariskan aku harus jalan sama dia. Begitupun sebaliknya, itu kan gak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan semuanya, yang udah menggariskan semua ini yang harus kita jalani, dan saya menjalani, kita berdua menjalani hal ini. Berarti dari penjelasan kalian ini udah kayaknya serius sekali Iya. menjalin hubungan ini. Kemarin juga baru dari Thailand ya kalau nggak salah. Iya, kita kemarin dari Thailand. Ada agenda apa sana? Ada enggak. Kita ada bisnis. Aku ada bisnis. Ada Bareng bisnis. sama Iya, ada bisnis bareng. Sama. Betul. Ada bisnis bareng berdua. Jadi yang kita jalanin itu semuanya berdua. Jadi Edwin sangat mensupport apa yang aku kerjakan, begitupun sebaliknya. Sebaliknya. Jadi Sama-sama kita support ya? Sama-sama Saling support. support. Jadi apa nih? Ini kita bikin ini yuk, yang bikin ini ya. Udah ayo. Dan ketika aku kan memang kebetulan aku jago untuk hitung-hitungan. Aku memang dari umur 6 tahun aku memang sudah bisa cari uang sendiri. Dan dari umur aku yang muda, aku sudah bisa punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri kayak gitu. Jadi aku dalam hitung-hitungan matematika itu, aku boleh dibilang lebih selangkah lebih maju lah, aku lebih jago untuk hal-hal seperti itu. Jadi ketika ini kita mau begini, harusnya bagaimana? Ya udah, ntar aku jabarin, ya udah kita jalanin bisnisnya berdua kayak gitu. Berarti apa namanya kemarin itu ke Thailand hanya untuk keperluan Bisnis, ada bisnis. Untuk perkenalan kalian awalnya dari mana sih Kak Alisa? Kita kenal itu waktu itu sama-sama satu tempat gym bareng, Lagi nge-gym. Aku lagi nge-gym. latihan terus fokus aku keganggu kan gara-gara dia. Kamu waktu itu ngapain sih? Oh, senam, zumba. Zumba Mas Gara-gara Ale. ya sama. Aku lagi angkat beban terus tiba-tiba nggak fokus kan gara-gara ngeliat siapa nih, ada cewek lagi zumba gitu kan. Udah jadi malas latihan, akhirnya ngobrol-ngobrol. Pas kebetulan kan
kebetulan lagi ini ya kampanye. Aku lagi kampanye Lagi kan. kampanye Maksudnya di- aku lagi aku ketua UMKM di Jawa Tengah. Dan kebetulan aku tinggal di Tegal. Ya, Tegal. Nah, Nah, kebetulan aku kan dan juga kebetulan asli orang Tegal. Asli orang Tegal. Pas ngobrol-ngobrol, aku asli mana? Asli Tegal. Aku juga lagi di Tegal. Nah, dari situ nyambung. Nyambung. Berkelanjutan Betul. sampai part 2, part 3 gitu. Berkelanjutan akhirnya Berkelanjutan. kamu apa profesinya? Aku main sinetron, iklan, kayak gini. Kebetulan kakakku lagi memproduksi film Layar lebar waktu itu. layar Horror lebar, movie kemarin tuh. film horor. Aku tawarin, kamu mau nggak main nih? Ada beberapa temen di tempat gym yang aku ajak main. Mau, kata dia. Ya udah, ayo casting gitu. Tapi rupanya waktu itu langsung jadi peran pembantu utama ya. PPU. Peran pembantu utama, jadi langsung dapat peran bagus waktu itu dia. Dan akhirnya ya udah, dari situ kita kan syuting bareng terus semua. Belum pacaran ya? Belum. Belum ya? Masih ngerjain project? Iya, masih ngerjain proyek, belum pacaran tuh. Tapi berarti pacarannya setelah apa ceritanya? Kelar kampanye itu. Kelar kampanye. Setelah kelar kampanye kan udah nggak ada kegiatan kampanye nih, kita nggak kerja bareng. Kita mau ngapain ya? Kita bikin usaha apa ya? Akhirnya kita bikin usaha online shop. Kita bikin usaha online shop bareng. Terus udah gitu, nggak tahu kamu nggak mau kehilangan aku kali ya? Iya, aku pengen nempel terus kan. Yuk kita bikin ini, ya udah ntar aku yang bantuinin gitu. Iya gitu. Akhirnya sampai sekarang deh. Sampai Iya, sekarang. jadi akhirnya sampai sekarang. Terus udah gitu aku juga kan jomblo, dia juga jomblo. Sama-sama sendiri kalau Sama-sama single. sendiri. Terus dia ngomong kalau mau serius sama aku gitu. Ya udah, aku mau nggak? Oh, oke gitu. Enggak, tapi nggak segampang itu tau. Tapi ngedeketinnya emang lama. Iya. Ngedeketinnya lah. Iya. Tapi kan keluarga sudah pada kenal, mungkin udah membicarakan tentang ke jenjang yang lebih serius nggak sih? Oh enggak, belum. Baru pengenalan aja. Belum, karena kan aku baru blow up juga kan baru sebulanan Sebulan. ya, sebulanan. Baru sebulan ya. Mm-mm. Itu aku pas diterima aku langsung syukuran itu. Oh, serius? Karena kan Ngadain tasyakuran. awalnya kan memang keluarga tuh taunya ya kita memang Partner satu tim, kerja. Karena awalnya kenal karena kerja. Iya, gitu ya. karena Akhirnya kerja. punya hubungan spesial gitu ya. Iya, hubungan spesial juga kan baru-baru ini kan, setelah selesai kampanye itu bulan Februari ya. Februari. Setelah selesai kampanye bulan Februari, sebenarnya dia sih sinyal-sinyal itu sih ada ya. Cuma aku masih slow respon karena aku pikir kan lu anak baru kemarin kayak gitu loh, nggak kepikiran. Karena ya aku, siapa sih yang nggak pengen yang lebih dewasa gitu kan. Dan kebanyakan yang dewasa itu kan kebanyakan juga udah punya pendamping kayak gitu. Ya udah, terus udah gitu aku juga merasa nyambung juga sama dia, nyaman juga dalam hal-hal pekerjaan juga nyaman. Dia juga bantuin semua usaha aku, begitupun sebaliknya aku juga bantuin apa yang merupakan pekerjaan dia. Ya udah, jadi berjalan aja. Tapi tak khawatir ada yang bilang ini gimmick settingan nggak sih untuk demi satu project gitu sih? Biarin aja lah ya. Lagian kalau project itu kan udah dari kemarin-kemarin ya. Iya, Project itu project dari udah lama, tahunan. udah tahunan kita ada project bareng dan kenapa sekarang baru dibilang gimmick? Kenapa nggak dari yang kemarin-kemarin Iya, ya? kemarin kita padahal pernah posting juga ya. Posting juga. Aku sempat bikin lagu cover ya. Aku sempat bikin lagu cover dan aku visualnya sama kita berdua syuting bareng dan syuting bareng. kenapa yang itu nggak dibilang gimmick? Kenapa baru Kenapa baru sekarang sekarang dibilang bilang gimmick? gimmick gitu loh? Yang penting sekarang menjalanin tanpa dengar omongan orang gitu lah. Iya, Iya. capek lah dengerin omongan orang ya kan. Kalau aku lebih kecuek aja sih. Iya benar, aku juga sama sih. Jadi ya udah, orang kan yang tahu kan yang ngejalanin ini kita, yang tahu ini kita. Ya orang mau ngomong apa ya terserah lah gitu. Mereka juga punya mulut, punya pemikiran sendiri. Yang penting kita baik-baik aja. Mungkin terakhir boleh minta ada pesan nggak sih untuk netizen yang mencibir hubungan kalian yang
Iya, menurut aku sih buat para netizen yang berpikiran negatif ya, eh, nggak usah lah kayak gitu, nggak usah kalian berpikiran negatif tentang apapun itu, bukan cuma tentang kita berdua, tentang apapun itu kalian nggak usah berpikiran negatif, dan kalian tuh harus berpikiran lebih positif, karena semua ini kita jalanin itu jalan Tuhan, dan kita yakinin ini semua skenario dari Tuhan. Jadi ketika kalian mencibir kita, ketika kalian negatif terhadap kita, berarti kalian juga negatif pemikiran kalian terhadap Tuhan Betul. kalian gitu. Mas Edwin ada yang mau tambahin? Ada yang mau ditambahin? Apa ya? Atau mau nyanyi untuk Boleh sepenggal lirik ya. Iya, oh iya lagunya. Kan pemirsa juga mesti tahu nih Ya. lagu-lagu yang kamu persembahkan buat aku tuh seperti apa. Udah bisa ditonton juga ya. Iya, bisa ditonton nanti. Udah bisa di tonton YouTube. juga di YouTube, udah rilis juga. Liriknya langsung ref aja kali ya. boleh. Sing tak kepengene dhewe iso dadi siji, ra ono wong liya ning hubungan iki. Aku karo kowe sayang yen dhewe lagi barengan, kuwi malah iso gawe atiku tambah sayang. Artinya yang aku harapkan adalah kita bisa jadi satu, tidak ada orang lain dalam hubungan Yang ini mengganggu. ya yang mengganggu. Aku sayang sama kamu. Kalau kita lagi barengan itu, kalau kita lagi bareng itu malah bikin hati aku tuh tambah sayang. Jadi aku nggak bisa jauh gitu. Harus barengan terus. Amin.